kota Semarang memang menyenangkan. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Semarang juga memiliki banyak destinasi wisata dan bangunan bersejarah. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Lawang Sewu. Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan ikonik yang berada di jantung kota Semarang ini memiliki sejarah penting tentang perkereta-apian di Indonesia. Dibangun dengan megah pada kolonial Belanda, ternyata bangunan ini menyimpan banyak keunikan arsitekturnya. Inilah bangunan 1000 pintu Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Namun kalian tahu nggak sih bahwa ternyata Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Namun, jika dijumlahkan pintu dan jendelanya, maka berjumlah 1200. Dan itulah alasan mengapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Bangunan kokoh yang terletak di Jalan Pemuda ini awalnya dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta zaman Belanda. Dibangun secara bertahap pada 27 Februari 1904 dan selesai pada tahun 1918 di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Perancang bangunan Lawang Sewu sendiri adalah Profesor Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Ondek yang merupakan arsitek dari Amsterdam. Jumlah jendela dan pintu yang banyak di Lawang Sewu berfungsi sebagai sistem sirkulasi udara. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA dengan tentara Kempetai dan Kido Butai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Sesuai namanya, pertempuran ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarahnya inilah, pemerintah kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Gedung ini kemudian difungsikan oleh pemerintah sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Nah, kalian tahu nggak sih, karena sempat mangkret dan tak terawat, Lawang Sewu pernah dinobatkan sebagai bangunan paling angker. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Banyak kisah misteri yang beredar di masyarakat. Namun Anda tidak perlu khawatir, kini Lawang Sewu sudah berbenah. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Kini tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu terlihat pada ornamen tembikar bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu.
Kami benar-benar takjub melihat keindahan arsitekturnya dan koleksi sejarah yang disuguhkan. Karena selain kami dapat berselfie ria, kami juga dapat belajar sejarah perkereta apian di Indonesia. Pengunjung Lawang Sewu juga dapat menikmati keindahan koleksi bersejarah yang dipamerkan lainnya, seperti koleksi Akbar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin TIK, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Selain itu, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan yang lain, seperti pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pesta seni, dan masih banyak yang lainnya. Bagi Anda yang ingin berkunjung di Lawang Sewu, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan sebagai bentuk untuk melindungi sejarah warisan bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?